Oke, udah kita akan mulai. Jadi hari ini akan diawali yang namanya teorema nilai rata-rata integral ya. Kalau kemarin yang di UTS ada teorema nilai rata-rata turunan, itu garis singgung dari sebuah kurva itu sejajar dengan garis yang menghubungkan ujung-ujungnya. Kalau yang integral apa? Coba saya akan jelaskan dulu lewat demo berikut. Gini. Nah, di sini kita punya fungsi yang merah, fungsi kontinu sepanjang interval AB. Ya. Oke, ini A, ya di sini A-nya 1,5, B-nya 7, yang penting AB sebenarnya ya. Kontinu. Jadi grafiknya nyambung. Luasnya saya hitung, luasnya adalah integral dari A sampai B fx dx gitu ya, integralnya. Itu dihitung nilainya sekian, dihitungan oleh GeoGebra di sini. P itu integral ini. Ini fungsinya hx. Nah, kemudian ini ada titik C. C-nya bisa jalan sepanjang AB ini. Bisa digerakkan. Katakan kalau saya gerakan sampai sini. Nah, ini C-nya di sini nih. Yang biru itu apa? Yang biru itu adalah persegi panjang, lebarnya AB, ini lebarnya AB, tingginya FC. Ya, tergantung C-nya. Kalau C-nya di sini, ya FC-nya sekian, ini luas persegi panjangnya. Coba, sekarang saya jalanin pelan-pelan. Titik C-nya dari kiri. Jalanin. Nih titik C-nya ini mungkin nggak terlihat karena masih sedikit. Jalan. Jadi FC-nya juga tentunya berubah. Coba kalau kita perhatikan sekarang saya berhenti di sini. Nah, yang Q ini adalah luas persegi panjang yang biru ini. Jadi nilai FC, ini tinggi ini, kali lebarnya ini, lebarnya selalu B kurang A. Kita lihat nilainya masih lebih kecil dari luas daerah di bawah kurva ya. Tapi kalau saya gerakan ke sini, oh kegedean. Nah, kita akan mencari, ini ada titik C, itu ya. Ada titik C, sehingga luasnya, kelebihan. Nah, di situ, kalau C-nya di sini, maka luas di bawah kurva yang krem sama dengan luas persegi panjang. Jadi teorema nilai rata-rata integral itu nanti menyatakan ada titik C sehingga FC kali lebar ini kali B min A itu sama dengan luas di bawah kurva. C-nya nggak harus yang ini ya, yang kanan juga boleh yang ini. Nah, yang ini juga boleh. C-nya bisa lebih dari 1. Sorry. Lama. Balik. Keluar aja lagunya My Way ya. Gitu. Harusnya dijalanin otomatis kalau ketemu ting gitu ya lagunya keluar. Tapi belum bisa bikinnya. Oke. Itu jadi diingat-ingat luas di bawah kurva sama dengan luas persegi panjang. Tapi persegi panjangnya nggak boleh sembarangan. Di titik C tertentu. Kalau C-nya di sini, ini juga persegi panjang. Tapi nggak sama dengan luas di bawah kurva. Oke, itu ceritanya. Jadi kita langsung ke teoremanya. Jadi harus fungsinya dulu kontinu sepanjang interval tutup AB. Maka ada titik C, jadi kesimpulannya ada titik C-nya ini, sehingga C-nya di antara AB ya. Ini, ya B min A-nya bawa aja ke kiri. FC
kali B min A itu luas persegi panjang ya tadi. FC kali B min A itu luas persegi panjang sama dengan nilai integral ini. Gitu. Nah, cuma itu aja. Jadi ini bisa juga ditulis gini. Integral A. Aduh, kejauhan. AB f x dx ini A sama dengan luas persegi panjang yaitu FC kali B min A. Nah, oke. Ilustrasinya bisa diambil dari slide-nya ini. Ya. Karena slide-nya nanti saya kasihin. Nah, diberikan. Gitu ya. Yang biru ini adalah luas ini. Sama dengan integral ini. Sebenarnya nggak harus positif ya. Fungsinya nggak harus positif. Cuman kalau memotong sumbu X, ilustrasinya nanti lebih nggak kelihatan gitu ya. Fungsinya boleh negatif. Nah, kemudian ada istilah lagi. Sebenarnya bukan istilah, ada ceritanya. Si FC-nya ini, dia angka kan ya, satu nilai fungsi disebut nilai rata-rata fungsi fx sebetulnya sepanjang interval AB. Gitu ya. Kenapa nih ya? Nilai rata-rata aneh kan namanya. Ngarang aja gitu kan. Kalau kita punya 5 data misalkan tinggi orang. Tingginya 155, 140, 190, 170. Rata-rata gampang. Dijumlah aja. Tingginya bagi 5 itu ya. Ada 5 data. Kalau ini nilai fungsi kan ada tak hingga banyaknya dari A sampai B. FA sebelahnya kita nggak tahu F berapa tak hingga banyaknya. Nah, rata-ratanya itu sekian. Kenapa? Saya nggak akan jelaskan karena udah hilang 17 menit tadi. Nanti kalian kalau pengen tahu kenapanya di sini nih. Fungsi nilainya mau dirata-rata gitu. Gimana ini tak hingga banyaknya titiknya? Nah, ini ada ceritanya nanti sampai ke limit. Sampai, oh ternyata itu bentuk integral gitu. Ya. Namanya nilai rata-rata fungsi. Nggak tahu buktinya nggak penting. Yang penting di ujian tahu nilai rata-rata fungsi dihitung ini. Gitu ya. Oke, jadi saya lewat ceritanya. Sebenarnya ceritanya 17 menit kurang. Untung tadi terlambat 17 menit. Jadi kurang lebih nggak terlambat sekarang. Jadi teorema nilai rata-rata integral dan nilai rata-rata fungsi ya rumusnya sama aja. Kalau teorema nilai integral menyatakan ada C, biasanya disuruh nyari C-nya berapa. Kalau nilai rata-rata fungsi, nilai FC-nya, nilai Y-nya. Oke, kita lihat soalnya, gampang soalnya. Kita lihat ya. Nah, udah tinggal pakai rumus ini. Dicari C supaya ini. Jadi saya hitung ruas kiri, hitung ruas kanan, samakan. Jadi di sini dicari C, ini kan tentukan bilangan real C, sehingga apa? FC sama dengan 1 per B min A. Di sini A-nya 0, B-nya 3 ya. B min A jadi 3 min 0, integral 0,3, fungsinya X per akar X kuadrat ditambah 16 dx gitu. Ya,
Cocok dengan ini ya? Cuma nyalin ini aja saya. Ya udah, kita hitung. Saya mau ngitung yang ini dulu. Saya mau ngitung dulu integral ini, kan yang susahnya ini. X per akar X kuadrat tambah 16. Pakai substitusi apa? Kemarin udah masih ibu. Waktu saya KO. Substitusi apa? Ya U apa? X kuadrat plus 16. Nah, substitusi itu kadang-kadang kita nggak tahu nih, mau apa substitusinya. Coba aja. Kemarin di kelas 1 lagi, ada yang bilang ini. Jalanin aja nanti ke bawah, tersesat gimana gitu. Hubungannya dengan yang awal. Kalau tersesat ya, balik lagi cari yang lain. Oke. Kemudian kita cari hubungannya du dx ya. Du dx, dx itu taruh di belakang nanti 2x dx. Nah, kalau pakai substitusi harus punyanya ini temennya ini. Ini punya sama kan? X dx, x dx. Ya, konstanta mah gampang lah. Atau kalau mau persis ditulis gini. X dx. Jadi nanti si X dx di sini diganti du per 2, ininya akar U. Nah, agak sedikit berbeda dengan si ibu, sama aja. Kalau dia biasanya nyari anti turunannya dulu, kembalikan ke X, nanti baru dimasukkan batasnya. Kalau saya mau substitusi juga batasnya. Kalau ini dx, berarti interval X-nya dari 0 sampai 3. Nah, kita mau bikin integralnya dalam U, jadi saya substitusi supaya batasnya juga dalam variabel U. Ya, jadi batas-batas. Apa? X-nya kalau 0, batas bawahnya, U-nya menjadi berapa? 0 kuadrat tambah 16 kan? X-nya sama dengan 3. 3 kuadrat tambah 16. 25. Sehingga saya punya ini sama dengan, ubah batasnya sekarang udah dalam U. 0-nya jadi 16, U-nya 25, atasnya X dx-nya jadi setengah du, setengahnya saya taruh di depan aja. Du biasanya D itu di belakang ya. Du 1 per ininya menjadi akar U gitu kan. Oke. Kalau di ujian nggak boleh ini ya. 0,3 gitu dipotong 30%. Karena ini X-nya antara 0,3, U-nya antara berapa gitu, bukan 0,3. Kalau mau dihitung tanpa batas dulu, nanti balik lagi ke sini, baru masukkan X-nya. Boleh gitu juga. Oh, kayak lihat hantu aja. Ini setengah, U pangkat min setengah ini ya. Integralnya apa? Kalau masih bingung gini aja dulu. Ya, kalau bisa langsung boleh. U pangkat min setengah. Du sama dengan lagi berapa? Setengah di depan biarin dulu. Ini naik 1 pangkatnya. U pangkat setengah jadinya ya. U pangkat setengah dibagi pangkatnya ini yang barusan. Dengan batas 16,25, nggak usah dikembalikan ke X karena udah batas U nih. Setengah jadi habis. Tinggal berapa? 25 pangkat setengah dikurangi 16 pangkat setengah. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Gitu ya.
Oke? Baru ketemu ininya. Sekarang cari C-nya. FC apa? Tulis bintang. Dari bintang gitu ya. Jauh-jauh amat ya dari bintang. Dari bintang FC itu adalah C per akar C kuadrat tambah 16. Karena fungsinya ini kan. FC ya ganti X dengan C. Sama dengan apa tadi? 1/3 kali 1. Kali silang aja persamaan mah. Asal jangan 0 pengalinya. C sama dengan atau 3C sama dengan akar C kuadrat tambah 16. 9C kuadrat sama dengan. Ini tanda ekuivalen jangan sama dengan, bedakan ya. Jangan di ujian ini. Persamaan ditulis ekuivalen. Yang ekuivalen itu pernyataan. Persamaan ini dengan persamaan ini ekuivalen. Atau persamaan ini dengan persamaan ini ekuivalen. Kayak gini. Persamaan ini dengan persamaan ini ekuivalen. Gitu ya. Jadi bukan 3C ekuivalen dengan mana pernyataannya gitu ya. Itu mah persamaan. 8C kuadrat sama dengan 16. C kuadrat sama dengan 2. C sama dengan penarikan akar genap muncul plus min gitu ya. Oke. Jadi udah dapet C-nya ya? Belum. Teorema nilai rata-rata mengatakan C-nya harus di antara AB. Betul nggak? Di antara 0,3. Nah, yang dipakai yang plus ya. C sama dengan min akar 2, bukan anggota AB. Tidak dipakai. Jadi C-nya sama dengan akar 2. Dia anggota 0,3. Oke, begitu? Gampang ya kalau keluar. Tapi di ujian kalian lupa lagi rumusnya. Kemonotonan aja lupa. Pak, itu kenapa di integral ada batasnya dia nggak perlu tambah C? Nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Mau tambah C boleh. Mau tambah C juga boleh. Coba ya. Kalau ditambah C itu ya. Kenapa nggak tambah D? Yang ini ya. Setengah. Apa? U pangkat setengah per setengah gitu. Tambah C itu ya. Masukin batasnya 16,25. Ini habis ya. 25 pangkat setengah tambah C. Dikurangi 16 pangkat setengah tambah C. C-nya akan habis. Gitu ya. Berapapun C-nya. Nggak perlu. Push aja. Tambah 7 juga boleh. Nanti habis juga semua. Konstantanya. Oke. Begitu. Si Kiki mana ya? Hah? Contoh kedua. Contoh kedua yang ini. Soal gampang gini kadang-kadang nggak bisa mahasiswa. Ini ujian udah gampang, aduh masih belum bagus juga. Ini sekarang F continue ini syarat menggunakan teorema nilai rata-rata integral ya. Tunjukkan F mempunyai akar. Kalau F punya akar itu artinya apa? Kalau saya punya Y sama Fx, F punya akar artinya apa? Hah?
Apanya yang 0? Y-nya atau fx-nya. Jadi ada C sehingga apa? FC-nya sama dengan 0 gitu ya. Y-nya ya. Ada titik, nggak tahu X berapa gitu. X sama dengan C supaya nilai fungsinya 0. Oke. Lumayan. Nggak tahu yang belakang paham nggak? Iya kemarin. Jadi di sini akan ditunjukkan ada C gitu ya. C-nya bukan teorema nilai rata-rata integral dulu. Tunjukkan ini nih, punya akar. Sehingga nilai fungsi di C sama 0 akan ditunjukkan. Belum tertunjuk. Gitu ya. Gimana? Sekarang kita manfaatkan tadi ya. Diketahui integral AB ini mah udah otomatis gitu ya, tapi ya harus ditulis supaya orang paham. Ini diketahui menurut teorema nilai rata-rata integral. Aduh, apa itu ya? Menurut teorema nilai rata-rata integral itu ada C sehingga FC sama dengan 1/B min A integral AB fx dx. Itu bunyi teoremanya kan? Dan kita lihat diulang kata ada C sehingga FC 1/B min A ini diketahui 0. Jadi ada C, nggak usah berulang-ulang kalau di ujian ya. Sehingga FC 0. Selesai, akan ditunjukkan. Tuh, tunjuk. Pakai telunjuk. Gitu ya. Telunjuknya jelek. Maklum. Waktu SMP suruh menggambar jari, dikasih 4 coba. Padahal saya jiplak aja gitu jari saya. Bu, ini paling asli. Saya bilang paling original. Enggak, kamu nilainya 4 tuh. Nah, kayak ada ya C-nya. Selesai. Kalau luasnya 0 gitu berarti dia turun ini grafiknya. Kalau apa? Dia kalau luas daerahnya 0 tuh gimana? Enggak kan, fungsinya bisa positif bisa negatif. Oh ya, berarti begini ya enggak? Pokoknya yang di atas sumbu X sama bawah sumbu X luasnya sama. Bisa turun naik kan. Si Kiki. Lanjut lagi. Bawa aja ke sini ya. Oh ya, saya mau manual aja. Sekarang ini beberapa sifat hitam. Ini baru lagi. Hitam. Integral. Sifat integral. Sifat khusus maksudnya. Yang pertama, misal Y sama dengan fx fungsi genap. Apa itu fungsi genap? Fungsi yang bisa dibagi 2 gitu? Apa? Memenuhi apa? Dibalik nulisnya f min x dulu. F min x boleh fx sama f min x sama aja. Nah, dia simetri terhadap apa? Sumbu Y ya, nggak usah jelasin lagi ya. Lihat di bab 0. Nah,
saya bawa gambar dari sini. Fungsi genap. Kalau kita punya sebuah fungsi yang genap, ini warnanya dilainin aja sebenarnya, ini fungsinya yang biru ini, simetri terhadap sumbu Y, maka integral sepanjang min A sampai A itu cukup dihitung separohnya aja, 0 sampai A, oh salah ini, kali 2 ya. Tuh, kali 2. Jadi jelek ya. Ya biarinlah, 2 kali. Diktatnya salah tuh. Oke, satu temennya lagi fungsi ganjil. B. Misal Y sama dengan fx fungsi gasal atau ganjil. Yaitu apa? F min x sama dengan apa? Min fx. Dia simetri terhadap titik 0. Maka integralnya gimana? Coba bayangin nih grafik simetri terhadap titik 0. Aduh, simetri nggak terhadap titik 0. Dari min A sampai A. Integralnya gimana? 0 ya? Karena yang ini minus luas ya. Yang ini sama dengan plus luas. Oke, kita tempel gambar yang bagus ya. Ganjil. Rumus. Oke. Kemudian yang C. Misal Y sama fx fungsi periodik dengan periode P. Jadi setelah P interval dia ngulang. Misalkan gini. Gambarnya nggak tahu gimana. Katakan gitu. Kemudian ini panjangnya P nih. Ngulang sama lagi. Supaya sama di copy paste. Nah gitu. Nah dia ngulang sama. Ngulang sama ya. Ups. Nah gitu. Ini panjang P ngulang. Maka integral dari, katakan saya pakai merah lah, A sampai B kok ganti warna, A sampai B fx dx ini intervalnya boleh digeser menjadi, ini fungsi pengulangannya kurang satu lagi. Biar agak banyak. Sama dengan integral dari ini boleh ditambah P. B-nya juga boleh ditambah P. Digeser sejauh P ya. Sejauh 2P juga boleh. Jadi warna lain. A tambah P jadi di mana ya? Kira-kira di sini ya. Yang hijau aja biar lain. A tambah P. Ini B tambah P. Gitu. Nah, yang di Enggak. Setiap titik ditambah P. A tambah P.
gitu ya. Yang ini sama dengan yang apa? Merah. Nah, yang merah sampai sini ya. Jadi batasnya boleh ditambah P, ditambah 2P boleh, ditambah 3P boleh, dikurang, pokoknya ditambah kurang kelipatan P batasnya, dia akan tetap. Yang penting gesernya sama jauh ya. Sama jauh. Sama dekat. Nggak jauh-jauh. Kalau mau mesti ganjil pasti begini. Nggak harus ganjil, ini periodik aja asal. Yang di saya gambarnya mana yang periodik. Nah, ini nggak fungsi ganjil, nggak fungsi genap, nggak tahu. Pokoknya periodik. Ini rada jelek, jadi pakai yang gambar saya aja. Oke, soal-soal. Yes. Soal yang banyak ini. Oke, kita lihat soal. Ini soal-soal gabungan. Enggak khusus yang simetri ya. Oke, kita lihat soal-soalnya. Supaya keburu kita mundurin dulu jamnya ya. Hah? 7.51 gitu ya. Hah? Sakit apa? Dicari dengan Hah? Pikir aja kan kenapa dicari, terus saya bilang kalau semua kain kan. Tangan saya. Sorry. Oh, berarti bukan karena fisika ya. Ini pakai simbol ini aja ya. Floor. Oke. Nomor 1 dulu, gampang sekali ya. Lewat aja. Ini mau yang mana? 2 biji. Hah? Yang C sama? Atau C aja? Ya udah, yang B ya. 15 T kuadrat min 1 per T pangkat 3 min 3T pangkat 2 DT. Kembali, kalau di semester ini, kalau nggak bisa diintegralkan langsung, pasti pakai substitusi. Kalau di semester 2 yang ngambil matematik 2A nanti macam-macam metode teknik integrasi pengintegralannya ya. Kalau sekarang mah pasti substitusi atau langsung kayak ini langsung aja. 1/4 X pangkat 4 gitu ya. Nah ini nggak bisa kan langsung pakai substitusi. U sama dengan apa? Tebak aja. Hah? Cuma kalau sering latihan, nah nebaknya cepet. Sering latihan atau pintar gitu ya. Nah. Oke. DU-nya 3T kuadrat min 3 DT gitu ya. Punya enggak? Punya, asal dikeluarkan 3-nya. Jadi DU bagi 3 sama dengan T kuadrat min 1. Nah itu kan kita punya nih pengganti ini ya. Oke, batasnya T-nya 1, U-nya ini kan DT, jadi ini batas T. 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 sama dengan T-nya sama dengan 5, U-nya sama dengan aduh, gede pisan jadi bedanya ya. Biarin aja. Supaya nggak nulis ulang integralnya, saya namakan K gitu ya. Supaya di sini tinggal K aja. K ini si penjahat, udah tahu nggak? Hah?
K si penjahat, gara-gara si penjahat jadi hilang waktu lagi. Batasnya berapa? Min 2 110. T kuadrat min 1 dt jadi sepertiga DU ya. Sepertiganya saya taruh di depan, DU-nya di belakang. Ini menjadi 1/U kuadrat. Kalau bingung ke ataskan dulu aja. Menjadi U pangkat min 2 DU gitu. Jadi berapa? Pinggir aja. 1/3. Ini U pangkat min 1 kan naik 1 ya. Dibagi min 1. Min 2 110 sama dengan sepertiga. Minnya kedepankan juga aja. Min sepertiga. Apa tuh? 1/110. Mirip tempat di sini. Min 1/3 apa? 1/10. 110 min 1 itu ya. Dikurangi min 2 pangkat min 1 itu ya. Min sepertiga lah, hitung sendiri. 1/110. Nggak mau. Apa? Min 2 pangkat 1 ya. Nah, hitunglah. Oke. Yang C. Biasa aja buka ini. Mah kan udah pernah yang soal ini tuh. Fungsi floor. Fungsi floor kan berubahnya di 0, 1, 1, 2, X ya. Jadi kita pisah-pisah. Min 2 sampai min 1. Capek nulis ini, copy dulu. Ayo, tanya. Makanya gue kalau punya 0 kan jadi nggak ada definisi apa. Itu gimana Pak? Sebentar. Kalau T-nya 0 nggak terdefinisi ya? Nggak boleh soal ini. Ya, karena enggak ini enggak awalnya nggak melewati 0 ya? Awalnya terdefinisi ya? Enggak. Akar 3 ini jadi 0 ya? Oh ya nggak boleh soal ini. Nanti itu integral tak wajar semester 2. Nah ini pura-pura aja boleh gitu ya, caranya gitu ya. Ya ini salah ya. Ini kasih saya catatan ya. Saya kasih catatan. Pintar kamu, kenapa tahu ya? 0 nggak boleh ya. Jadi nggak continue tentunya di interval 1 sampai 5 ini ya. Kasih merah. Ini sebenarnya tidak terdefinisi saat T-nya berapa? Akar 3. Jadi tidak boleh ya. Kan yang tadi nggak continue ya Pak? Kalau nggak punya nilai, udah pasti nggak continue kan? Gitu. Tapi pura-pura aja di tengah nggak kelihatan gitu ya. Nanti kalau di semester 2 gitu, ujiannya di tengah ininya titiknya. Kalau diperiksa di ujung-ujungnya beres aja. Nah ternyata nggak boleh nanti itu ya. Ini pura-pura boleh aja sekarang mah. Yang penting tahu cara substitusinya. Oke, makasih. Jadi yang masih waras ya semester 2 moga-moga nggak ketemu matematika 2A karena ada integral tak wajar nanti di situ. Oke, ini lanjut dulu. Yang tadi ini jawabannya salah ya, sebenarnya salah. Tapi dianggap wajar gitu. Pecah lagi min 1 0
Nah, gitu ya, cepat. Tambah lagi. Kenapa pecahnya di situ? Karena fungsi floor-nya bisa dibuka di interval-interval itu. Dari 0, 1. Itu ya. Tambah lagi 1, 2. Itu ya. Tambah lagi 2, 3. Udah sampai ujung ya. Jangan diterusin. Nah, ini menjadi sama dengan apa? Min 2, min 1. Di interval min 2, min 1 nilai floor X berapa? Hah? Min 1, min 2. Bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari dia. Hah? Min 2. Kurung gitu ya. Ini min 1. 0 dx. Hah? Oh. 1, 2. 1 dx. Apa? 2, 3. 2 dx. Nah, ini hitung sendiri ya. Udah gampang. Hah? Dikurangi gimana? Kalau yang sebelumnya, contoh kalau hitungan floor-nya, jadinya kan min 1 dikurang min 2 gitu, Pak. Iya, nanti dihitung boleh gitu. Ini belum dihitung sama saya. Ya, ini dihitungnya min 2-nya dikeluarin boleh. Jadi apa? Min 1 dikurangi min 2. Atau diinterpretasikan sebagai luas di gambar. Karena integral AB 1 dx itu sama dengan B min A. Itu rumusnya ya. Jadi min 2-nya keluarkan, 1 dx. Ini kurangi ini. Tambah lagi ya suku kedua dan seterusnya. Nah, soal berikutnya ini. Tentukan daerah kemonotonan. Jadi kapan dia monoton naik, kapan monoton turun. Si Neng kenapa pindah ke belakang? Hah? Oh, dingin. Ya. Gedein aja ininya. Mau digedein? 30 gitu. Menguji kemonotonan pakai apa? Turunan ya. Diperiksa yang turunannya positif dan negatif. Untuk periksa turunan positif negatif ya cari yang penyebab nolnya dulu. Jadi kita hitung turunannya. F aksen X apa ini? Teorema dasar kalkulus 1. Hah? Kalau saya punya Y sama dengan berapa aja ini? Ini apa aja variabel mau gitu? Y aksennya apa? Hah? Hah? Lupa. Tinggal ganti ininya sama X. Udah gitu aja. Kok gampang pisan gitu ya? Ya memang gampang. Ganti aja ininya dengan X. Kalau salah satu konstanta ya. Kalau dua-duanya ada X ya. Kayaknya belum mantap nih ya. Contoh. Y sama dengan integral 2 sampai X sin T kuadrat ditambah akar T dt. Ini mah mau U, mau T sama aja ya. Ya aksennya apa? Hah? Ganti aja, jangan sinnya jangan diturunin dari cos. Langsung aja ini. X kuadrat tambah akar X. Sebenarnya kali turunan ini. Tapi 1 sebenarnya. Tapi kalau Y sama dengan 2X
kuadrat sin T kuadrat ditambah akar T dt. Ya aksennya apa? Hah? Nggak mau. Ini dulu, ganti dulu. Sin. Ganti T-nya dengan batasnya. X kuadrat ditambah akar X kuadrat, gitu ya. Kali turunan ini. Itu berarti suka 4 atau 4? Hah? Kalau Oh, ya 4 ini. Gitu ya. Oke. Gimana kalau bawahnya ada X-nya juga? Lihat diktat saya atau lihat video si ibu kemarin. Nah, jadi dengan demikian soal ini balik lagi. Turunannya apa? Dibagi 1 ditambah X pangkat 4 dikali 2X ya. Gitu. Gimana kalau ininya ada misalkan X pangkat 3. Tinggal dikurangi aja yang bawahnya. 1 ditambah X pangkat 3 dibagi 1 ditambah, ganti T-nya dengan X pangkat 3. X pangkat 6 kali 3X kuadrat gitu ya. Kalau ininya X pangkat 3. Kalau dia konstanta, berapapun, kan ini turunannya 0. Jadi kalau konstanta kayak ini, berapapun dia nggak harus 0. Yang di sininya nanti kalau diturunkan jadi 0. Jadi cuma yang ada X-nya aja. Oke? Nah, mau menguji kemonotonan dari F. Ya, periksa tandanya. Jadi kita lihat dulu. F aksen X sama 0 untuk ini selalu positif kan? Ini selalu positif. Penyebab 0 paling yang ini. Udah periksa tanda. Tanda F aksen X. Di 0. Kirinya min ya. Kanannya plus. Betul? Jadi F monoton naik di 0 tak hingga. F monoton turun di min tak hingga sampai 0. Oke. Sudah bisa? Lanjut lagi? Lanjut. Variasi lain. Oh ya, nomor 4 nanti ada itu teorema dasar kalkulus. Soal-soal. Misal F fungsi Gasal, fungsi ganjil. Dengan diketahui integral ini 1. Nah, saya kerjakan ada 3 bagian. Ini kita pecah 3 aja. Min 1, 1. F kuadrat X dx. Ditambah min 1, 1. X kuadrat Fx dx. Min 1, 1. F pangkat 3X dx. Gitu. Nah, mau yang mana yang saya kerjain? Salah satu aja. Hah? Ini mana? Dari 3. Kalau enggak saya pilih sendiri. Yang paling susah enggak ada, sama aja. Begitu saya kerjain salah satu, bisa kali ya? Hah? Yang pangkat 3. Jadi ini kita namakan yang A, B, C. Yang C ya. Yang C. Itu. Kita, karena ini ada fungsi ganjil, kita gunakan sifat fungsi ganjil genap tadi. Kita periksa ini fungsinya. Fungsi ganjil atau genap. Coba kita lihat. Karena pangkat 3 susah meriksa langsungnya, kita sebut aja. Sebut apa?
GX itu ya. F pangkat 3X. Ini sama aja dengan Fx pangkat 3 ya. Sama penulisan ini dan ini sama aja. Kita periksa si GX. Kalau si GX nanti ketemu fungsi ganjil, ini berapa nilainya? Kalau 0 ya. Tadi di atas fungsi ganjil. Ya. Kalau fungsi ganjil diintegralkan dari min A sampai A 0. Ini dari min 1 sampai 1. Nah, saya sebut ini. Kenapa saya sebut GX? Supaya meriksanya gampang. Gini, kita periksa G min X. Ganti F-nya dengan min X, betul? Pangkat 3 kan? Saya pakai yang bentuk ini lebih operasional daripada ini pangkatnya di sini. Nggak enak. F fungsi gasal. Jadi F-nya bisa diganti dengan apa? F fungsi gasal. Maka F min X sama dengan? 0. Min Fx. Pangkatkan 3. Tetap minus kan? Fx pangkat 3 kan? Ya ini kayak A kali B pangkat 3, A pangkat 3 kali B pangkat 3. Min. Saya tulis lagi F pangkat 3-nya supaya kembali ke bentuk awal. Nah, jadi ini sama dengan min dari apa ini? GX sendiri kan? Jadi GX sama dengan F pangkat 3X fungsi gasal ya. G min X sama dengan min GX. Fungsi gasal. Sehingga saya punya integral min 11 F pangkat 3X dx ya 0. Gitu. Nanti kalian sebut ini sebagai HX periksa ganjil genap. Kalau genap menjadi 2 kali integral 01 apa. Demikian juga yang ini. Lanjut lagi. Aduh, udah jam segini. Habis waktu. Tentukan turunan dari ini. Dua-duanya aja gitu. Dua-duanya aja. Jadi aja. Nah, cari turunannya. Yang A dulu. F aksen X sama dengan apa? Hah? Ini nih, yang ini turunannya apa? Pakai apa? Perkalian ya. Ini dan yang ini. Coba. Turunan sin jadi cos kali yang itunya tetap kan? Biar aja ada integral, ada awalnya juga ada integralnya. Ditambah yang sinnya tetap kali ini diturunin jadi apa? Cos X kuadrat kali 2X. Bingung ya? Paham nggak? Hah? Kamu yang jilbabnya hijau? Hah? Paham? Beneran? Merah kotak-kotak hitam, paham nggak? Bener. Oke, gitu aja udah. Yang A. Yang B. Biar aja ada integralnya turunannya. Dan fungsinya juga ada integralnya. Turunannya masih ada integralnya, biarin aja. Gitu aja dong. Saya tulis dulu.
X1 X kuadrat akar U kuadrat tambah 1 DU. Gitu ya. Nah, yang diintegralkan ini adalah U. Ya. Maka yang ini boleh keluar, yang X ini. Sama aja, cuma nipu aja di situ. U kuadrat tambah 1 DU. Turunkan aja kayak tadi turunannya. Boleh, ini mau dibalik supaya batasnya di atas, boleh. Ya, nggak dibalik juga nggak apa-apa. Ini menjadi apa? 2X kali X1 akar U kuadrat tambah 1 DU ditambah X kuadratnya tetap. Ini turunannya apa? Kalau bingung-bingung ganti aja dengan batas atasnya. Akar 1 kuadrat tambah 1 kali turunan ini. Dikurangi. Ya. Ganti dengan batas bawahnya. Kali turunan ini. 1. Gitu ya. Ya, yang ini sebenarnya nggak perlu gitu ya. Kalau di bawah ya ada minus aja gitu. Kali turunan ini. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini penting. Hobi keluar ini. Pendek jawabannya. Dan di soal B. Biasanya. Oke, ulangi. Tadi belum direkam. Soal seperti ini populer keluar. Soal ini tuh gampang. Tapi harus pintar-pintar melihat pola. Ngelihatnya gini. Coba. Saya kembali dulu ke definisi integral tentu. Integral tentu AB fx dx itu sama dengan limit jumlah Riemann kan? Sebenarnya limit Norren P. Tapi ini di sini anggap partisinya sama lebar. Jadi boleh n menuju tak hingga dari jumlah Riemann. Apa ini? Jumlah Riemann itu apa? Lupa, kita lihat. Ini ada partisi AB. Ada titik-titik X0, X1. Ini XI-1. Ini XI gitu ya. Dibagi-bagi. Ini diingat-ingat nih. Partisi yang ke I. Pilih wakil. Wakilnya tuh titik aja di antara XI-1 sama XI. Wakilnya buat apa? Kalau ini fungsinya, wakilnya itu untuk bikin persegi panjang tingginya ini. Lebarnya ini. Nah, itu fungsi wakil. Menentukan tinggi ke fungsinya. Jadi, ini tuh apa isinya adalah luas ini nih. Luas persegi panjang ini. Yaitu nilai fungsi di titik wakil kali lebarnya. Lebarnya bisa beda-beda. Jadi jangan delta X aja. Delta XI. Gitu ya. Cuma kalau ininya pakai N, biasanya ininya udah seragam. Ya. Delta X-nya seragam. Jadi gitu aja. Ini yang perlu diingat-ingat. Ini bayangkannya nilai fungsi di titik wakil kali lebarnya. Ya, luas ini. Ini nanti menjadi dasar untuk
limit ini mau ditulis dalam bentuk integral, diberikannya yang kanannya. Nih. Kadang-kadang soalnya malah terbuka. Hitung katanya ini. Pakai limit biasa dihitung itu nggak bisa. Harus diubah jadi integral. Nanti integralnya yang dihitung. Pakai teorema dasar kalkulus 2. Oke. Sekarang balik ke soalnya. Saya jawab yang A dulu. Belum menjawab A. Yang perlu diingat lagi di sini delta X itu sama dengan B min A per N. Jadi bentuknya apa? Bilangan dibagi N. Jadi nggak mungkin delta X-nya sama dengan 3X per N gitu. Nggak mungkin. Harus bilangan konstanta. Jangan bilangannya konstanta. Ya udahlah bilang. Oke. Kemudian saya ingatkan lagi. Di sini, di gambar ini lagi. X0 sama dengan A. XI sama dengan apa? X0 sama A. X1 sama dengan A ditambah delta X. Betul? X1 di sini. X2 sama dengan A tambah 2 delta X. XI sama dengan A tambah sama dengan A ditambah I delta X-nya B min A per N. Gitu ya. Nah, jadi XI itu harus bentuknya nanti bilangan ditambah I, ada I-nya kali bilangan per N gitu ya. Oke, ini udah nggak usah, udah ditulis di situ. Atau tulis ulang di sini boleh. Sama dengan bilangan ditambah I kali bilangan lagi per N. Nah, sekarang baru menjawab soal ini. Sering populer ini ya. Populer, gampang, asal bisa mempolakannya. Oke. Dari soal ini, langkah pertama adalah tebak dulu delta X yang mana. Ini kan selalu gini. Delta X-nya mana? Delta X-nya nggak mungkin 4 tambah 3I per N ya. Kan delta X itu harus bilangan dibagi N. Nggak mungkin 3I per N. Ada I-nya, nggak mungkin. Jadi tetapkan delta X sama dengan 4 per N. Ya. Akurkan dengan ini. Delta X yang ini. Sisanya berarti ini kan? Ya. Sisanya. Jadi F XI garis sama dengan sisanya 1/4 ditambah 3I per N pangkat 2. Oke? Nah, berikutnya kita harus menetapkan XI-nya. Tadi XI itu harus bilangan ditambah I kali bilangan per N. Jadi XI-nya yang mana? Gitu ya. Enggak kuadrat, nggak boleh kuadrat karena bentuknya nggak mungkin kuadrat tuh. Kebayang? Nah, ini selalu di soal kayak gini sama dengan XI garis. Wakilnya selalu si XI aja. Sebenarnya XI garis itu boleh yang mana aja di interval ini. Tapi di soal kayak ginian, itu XI garisnya sama dengan XI. Hah?
Kenapa? Ya biarin aja. Nanti dia udah tahu ada salahnya nanti. Biarin aja, kita di bawah nanti tersesat sedikit, ya. Kenapa kamu tahu itu? Udah biarin. Antepin dulu. Nah, kenapa kamu merasa aneh? Jadinya kalau 3i per n? Biarin dulu ya. Biarin dulu. Jadi pokoknya bilangan tambah i kali ini per n. Nah, dari sini kita dapat f x i garis, pasti dapat. Ini x i garis. Kita tetapkan. Maka ini f x i garis sama dengan apa dinyatakan dalam x i garis? Apa? Ini kan tadi bawahnya x i garis kan? Gitu kan, betul? Ya, berdasarkan pilihan saya, ini adalah x i garis. Kalau gitu, fx apa? Seper x kuadrat kan? Ya, seper x kuadrat. Nah, fungsinya udah dapat. Kita mau menuliskan ini sebagai integral. Fungsinya udah dapat. Batas-batasnya sekarang tinggalan. Kita lihat dari sini aja. A itu sama X 0. Sama dengan 0 nih ya. Masukkan aja I-nya 0. X 0. 4 ditambah 3 kali 0 per N. Sama dengan 4. B-nya sama dengan XN. Selalu ya. B-nya XN yang paling kanan. 3 kali N per N. Sama dengan 7 ya. Oke. Saya ambil dulu. Maka integral ini sama dengan A-nya 4, B-nya 7, fungsinya tadi seper X kuadrat dx. Gitu. Salah kata dia. Ini bisa dihitung kan? Coba ngitung limit ini kita nggak akan bisa. Ngitung ini kan bisa pakai rumus cari antiturunan. Tapi setelah itu harus diperiksa jarak ini 7, 4 sampai 7. 7, 4. Berarti lebarnya 3 ya. 7 kurangi 4. Ini sekarang kita lihat ini. Periksanya diburam aja. Ini berarti lebarnya 3. Kalau dihitung delta X-nya sama dengan 7 min 4 per N sama dengan 3 per N. Yeay, nggak cocok. Tadi katanya delta X-nya 4 per N. Gitu yang dia komplain tadi. Berarti ini masih salah. Karena lebar delta X-nya itu harus 4 per N. Supaya betul gimana? Tulis ulang supaya betul. Jadi ada salah. Ya, paham ada salahnya? Karena kalau gini delta X-nya 7 kurangi 4 dibagi N. 3 per N. Padahal di soal 4 per N delta X-nya. Nah, untuk itu kita tulis ulang yang benarnya. Tinggal dimodif dikit. Nah, copy dulu. Ini ada salah. Saya perbaiki di bawahnya. Sok hayati dulu. Karena perbaikannya mah gampang. Ngebut. Perbaikannya. Tadi kita lihat. Kalau dijalanin gini. Oh, perbaikannya warna hijau itu ya. Nggak usah. Biar hitam aja.
perbaikan. Perbaikan. Kalau dijalanin gini, ketemunya kan ini. Harusnya delta X-nya kalau gini 3/n tadi kan. Ini hapus. Ini yang tadi hapus, salah. Nah, udah aja soalnya kita ganti jadi 3/n kan jadi betul. Ya. Hah? Enak aja ya ngeganti soal gitu kan. Ya nggak boleh. Kita tulis ini. Limit n menuju tak hingga sigma i sama 1 sampai n 1/3i per n pangkat 2. Pengennya kan 3/n supaya cocok kan. Kalau 3/n betul kan. Ininya nanti 7/4/n. Nah, supaya cocok dengan soal semula, saya kali dengan 4/3. Jadi soal semula ini sama dengan di sini ada tambahannya 4/3. Ininya waktu proses 3/n. Ini cocok kan? Jadi nanti disesuaikan di sininya aja. Kalau nggak cocok, paham? Ini ganti soal. Enggak, ini kan sama ini. 3 coret 4/n. Maksud saya kan awal di soal kan nggak ada ini. 4/3-nya saya bawa ke depan. Jadi yang kita proses menjadi integral hanya yang ini kali 4/3 nanti. Jadi kalau besok ada 8, ada yang nggak saya Dicocokkan itu supaya nanti waktu diproses ke sini bedanya tuh cocok gitu ya. Boleh ininya yang dimodif. Diutik-itik sini lebih susah. Ngejelasinnya lebih susah. Kayak ini kan soalnya 8 delta X 3/n. Salah 4/n. Hah? 8 delta X 4/n kan masalahnya ya. Jadi 3/n jadi itu langsung ganti. Ininya harus dimodif. Kalau ini pengen 4/n, yang dimodif ininya supaya muncul 4i/n. Nah, berarti harus dikalikan berapa yang bawahnya? Lebih susah. Mendingan delta X aja yang dikali-kali konstanta. Satu lagi ya, sebelum bubar. Supaya tuntas bab ini. Coba, yang ini mah. Ini mah udah cocok ya, enak sekali. Udah pas, ya udah pas, biarin aja. Ini malah yang gampang. Tapi prosesnya kayak tadi. Tetapkan dulu delta X. Tetapkan delta X sama dengan 4/n. Kemudian sisanya fxi garis akar 4i/n. Gitu ya. Pilih, ini harus milih, tetapkan xi-nya. Ya, saya pilih 4i/n. Tadi kan xi itu harus bilangan mana? Bilangan ditambah i kali sesuatu per n. Bilangan, mana bilangannya di sini? 0. 0 ditambah i kali 4/n. Nah, nanti dulu sama xi garis dulu itu. Dari sini saya dapat f xi garis akar xi garis. Jadi dapat fx-nya akar x. Ini mah pas. X 0 A-nya ya. Masukkan I-nya 0.
0 ya. B-nya sama XN. Masukkan ke sini I-nya N. 4N per N 4. Sehingga saya dapatkan ini mah pas, enak. Sama dengan integral 0,4 akar X dx. Cocok nggak? Diam-diam aja ini mah di kertas buram. Cocok nggak? Kita lihat delta X-nya kalau dihitung ulang. B kurangi A. Cocok nggak dengan yang kita? Cocok. Udah. Nggak usah bilang gitu ya. Di jawaban mah gini aja. Nggak usah dicocokkan dulu nih. Wow, bikin puisi kemudian salah lagi. Sini di mana, Bang? Hah?